Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kewirausahaan yang bertema dengan pasar online bagi UKM dengan segala tantangannya. Dan kami mengambil judul transformasi usaha kecil menengah melalui pasar online. Sebelumnya perkenalkan, saya Anis Zulfa NIM G331200038. Selanjutnya ada Yayana Eka Amraini NIM G331200002. Selanjutnya ada Hafid Sahal Utama NIM G331200021. Lalu ada Bayu Teguh Wicaksono NIM G331200022. Dan yang terakhir Muhammad Ilham Maulana NIM G331200058. Keberadaan UKM yang bersifat padat karya menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. UKM tradisional hanya berfokus pada produksi, tidak mengerti teknologi informasi, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, memiliki keahlian luar biasa. Pelaku UKM juga dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengenali rekan kerja, sponsor, staf, dan pemasok. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua ada badan esai, yaitu transformasi digital pada usaha kelas menengah. Yang pertama, usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu tujuan diberdayakannya UMKM berdasarkan pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Yang kedua ada transformasi digital. Transformasi digital didefinisikan sebagai inisiatif perusahaan untuk menggunakan kapabilitas baru dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah strategi dan operasi organisasi. Transformasi digital berkaitan erat dengan yang pertama, penggunaan dan penyelarasan teknologi digital dalam suatu perusahaan. Yang kedua, melakukan perubahan organisasi. Selanjutnya, memungkinkan aktivitas. Dan yang terakhir, menciptakan dan menangkap peluang dan nilai baru. Tujuan utama transformasi digital adalah mendesain ulang bisnis organisasi melalui pengenalan teknologi digital, mencapai manfaat seperti peningkatan produktivitas, biaya pengurangan, dan inovasi. Transformasi digital yang sukses dan konsisten selain membutuhkan investasi dalam artefak dan infrastruktur TI, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan lain-lain, juga dalam strategi intelektual, struktural, formal, dan informal, dimensi sosial, dan budaya. Yang ketiga, transformasi digital pada UKM. Transformasi digital di antara UKM mengikuti 4 tahap proses inisiasi teknologi digital, perubahan fungsi dan proses, pengelolaan kesenjangan keterampilan yang dihasilkan, dan pergeseran strategis yang juga didorong oleh kognisi manajerial, pengembangan media sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kapasitas organisasi. Digitalisasi membutuhkan perubahan radikal baik dari segi strategi maupun dari segi budaya dalam perusahaan. Akan tetapi, menurut Erikson, penerapan transformasi digital belum tentu memerlukan perubahan yang lebih mengganggu dan radikal dalam budaya dan kepemimpinan organisasi. Meskipun digitalisasi dapat menawarkan peluang besar bagi UKM untuk memasuki pasar baru, jalur transformasi digital masih belum jelas, dan UKM manufaktur menghadapi hambatan besar terhadap pelayanan digital. Mendorong adanya transformasi digital pada UKM. UKM memiliki 2 rangkaian penggerak, yaitu penggerak eksternal dan internal. Penggerak eksternal untuk meningkatkan jangkauan dan kekayaan proposisi nilai yang ditawarkan, beradaptasi dengan tekanan pelanggan dan pesaing. Penggerak internal manfaat operasional untuk meningkatkan kapasitas dan melakukan sesuatu yang dengan lebih baik. Selanjutnya, proses transformasi digital pada UMKM. Transformasi digital di antara UMKM mengikuti 4 tahap. Proses inisiasi teknologi digital, perubahan fungsi dan proses, pengelolaan kesenjangan keterampilan yang dihasilkan, dan pergeseran strategis yang juga didorong oleh kognisi manajerial, pengembangan model sosial manusia. Terdapat 3 model transformasi digital untuk UMKM, yaitu 1. UMKM dengan tingkat kematangan digital yang tinggi mengakselerasi transisi menuju organisasi yang
terdigitalisasi. Dua UMKM yang mengalami kendala likuiditas namun memiliki tingkat kematangan likuiditas yang rendah melakukan digitalisasi pada fungsi penjualan saja. 3. UMKM dengan literasi yang terbatas memiliki modal sosial yang tinggi melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan dan literasi digital yang tinggi. Tindakan transformasi digital memiliki 3 kategori, yaitu 1. Tindakan memahami dan menanggapi sifat digitalisasi yang dinamis. 2. Tindakan mengelola sifat dinamis, kemampuan dan teknologi digital. 3. Tindakan menciptakan dan menangkap sifat nilai bisnis yang sulit dipahami. Perubahan dalam penciptaan nilai dan aspek keuangan tetap menjadi dimensi strategis tingkat atas yang berlaku untuk UMKM. UKM membutuhkan dukungan eksternal untuk meningkatkan proyek transformasi mereka secara efisien dan berhasil. Mengintegrasikan mitra dalam strategi digital merupakan langkah awal yang penting. Sebagian besar praktik evaluasi dan penerapan teknologi tidak cocok untuk UKM karena karakteristik uniknya, seperti kekurangan sumber daya. Secara umum, proses evaluasi dan adopsi harus disederhanakan dibandingkan organisasi yang lebih besar. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penerapan transformasi digital. Dalam penerapan transformasi digital, UMKM dengan segala keterbatasan harus menghadapi banyak tantangan. Satu tantangan bisa memengaruhi atau dipengaruhi oleh tantangan yang lain. Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM yang terbagi dalam beberapa kategori. 1. Sumber daya manusia. Kurangnya karyawan dengan keterampilan yang diperlukan untuk inovasi merupakan tantangan tersendiri. Perekrutan personil baru, terutama insinyur dan pakar dalam bidang big data, artificial intelligence, dan machine learning tidak mudah. 2. Kemampuan manajerial. Perubahan organisasi disebabkan oleh adanya intervensi menjadi tantangan tersendiri. Manajemen perubahan merupakan tantangan besar bagi implementasi teknologi dan sangat membantu untuk menghormati tindakan yang mendorong penerimaan teknologi di antara karyawan, seperti keterlibatan pengguna dalam proses evaluasi dan adopsi. 3. Finansial. UMKM biasanya memiliki anggaran yang terbatas sehingga tidak memungkinkan investasi dan operasional yang membutuhkan biaya yang tinggi. 4. Sumber daya teknologi informasi. UMKM kekurangan sarana yang memadai untuk memanfaatkan paradigma industri, terutama dalam hal investasi dalam teknologi pintar. Sumber daya yang terbatas dan integrasi jaringan yang lemah menyebabkan potensi UMKM belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. 5. Pengetahuan. Pengambilan keputusan di UMKM seringkali tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang bagaimana layanan cloud dan mendorong bisnis mereka ke depan. 6. Teknologi baru. Kecepatan evolusi teknologi mengubah landscape ekonomi menjadi satu tantangan yang penuh, terutama untuk UKM manufaktur. Tantangannya adalah bagaimana mendapat keuntungan dari dunia big data, analitik, dan Internet of Things. Di sisi lain, penerapan teknologi baru memiliki efek samping karena teknologi biasanya meningkatkan beban kerja TI dan ancaman keamanan dalam adopsi ke teknologi pintar. Perusahaan perlu memiliki keterampilan tertentu dan pemahaman tentang apa yang ingin mereka capai dengan teknologi tersebut. Perlu adanya tindakan dukungan yang lebih selaras di antara pelaku terkait layanan dan program yang saat ini ditawarkan kepada UKM. UKM kadang kesulitan mengadopsi praktik inovasi terbuka karena kurangnya sumber daya internal. 7. Digitalisasi. Gagasan untuk menyarankan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam rangka mengembangkan orientasi inovasi ambidextrous adalah hal baru dan memerlukan pengenalan manajemen proses bisnis digital. Integrasi teknologi digital membutuhkan investasi dan perubahan dalam praktik internal perusahaan secara keseluruhan, yang terkadang membutuhkan penerapan strategi organisasi internal baru serta pengembangan keterampilan baru. Mengembangkan respon yang tepat
terhadap perubahan digital adalah tantangan jangka menengah nomor satu yang dihadapi bisnis saat ini. 8. Keamanan data dan privasi. Tantangan keamanan disadari memiliki dampak jangka panjang pada pendapatan dan citra perusahaan. 9. Kepuasan pelanggan. Memberi pelanggan kesenangan, mengejutkan dan melebihi harapan mereka tidak mudah dilakukan. Data statistik UKM di Indonesia. Data UKM di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena faktor COVID-19. Pada 2016 tercatat ada 61,7 juta UKM di Indonesia. Dan pada 2017 jumlah UKM mencapai 62,9 juta. Dan pada 2018 jumlah UKM mencapai 64,2 juta. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 4,5 juta. Kesimpulan, UKM perlu memahami apa yang menjadi faktor pendorong, bagaimana prosesnya dan tantangan apa yang harus dihadapi dalam perjalanan transformasi digital. UKM tradisional hanya berfokus pada produksi, tidak mengerti teknologi informasi, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan memiliki keahlian luar biasa. UKM tradisional menggunakan keunggulan non-keuangan, yaitu keahlian dan pengalaman tenaga kerja dan strategi bekerjasama dengan UKM tradisional lainnya. Transformasi digital didefinisikan sebagai inisiatif perusahaan untuk menggunakan kapabilitas baru dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah strategi dan operasi organisasi. Praktik, proses, dan perangkat digital yang digunakan masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja digital perusahaan dan pada transformasi digital mereka. Kurangnya pengetahuan tentang metode yang paling efektif untuk memulai transformasi digital serta sumber daya dan keahlian di bidang digitalisasi tampaknya membatasi tindakan yang diambil UKM untuk mendigitalkan proses mereka.